Oh iya ya, besok udah puasa aja. Alhamdulillah, masih dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini. Aku mau masak apa ya kira-kira? Buat sahur nanti? Pantesan aja dicariin dari tadi. Malah asik nyantai di sini. Kerjaanmu udah selesai belum? Udah Bu, Dea lagi istirahat sebentar. Capek Bu habis nyuci dan bersih-bersih. Aduh, jangan lama-lama istirahatnya. Ini tuh udah siang. Bentar lagi jam makan siang. Ipar-iparmu nanti pada keburu lapar loh. Buruan masak sana. Ini Dea lagi mikir mau masak apa Bu, terus juga bingung. Ntar sahur mau masak apa? Pastinya masak yang enak-enak dong. Biar semangat makan sahurnya. Masak yang banyak, kamu tahu sendiri kan? Ipar-iparmu laki-laki semua. Makannya pada banyak. Ya udah Bu, Dea mau beli sayur dulu. Beli sekalian lauk buat sahurnya ya. Iya Bu, nanti Dea beli sekalian. Alhamdulillah, udah selesai kerjaanku. Habis ngopi, aku mau mandi dulu deh. Nah, gitu dong. Kami ini udah lapar banget loh. Oh ya Dea, entaran aja kamu makannya ya nak. Kursinya kan gak cukup. Nanti ibu mau duduk di mana? Kamu ngalah dulu ya nak. Kami makan duluan ya, Mbak. Seger banget habis mandi. Aku mau tidur sebentar deh. Makannya ntar aja. Tunggu suamiku pulang, biar bisa makan sama-sama. Makan yang banyak ya nak. Iya Bu, ini enak banget masakannya Mbak Dea. Bikin nambah terus. Iya, Bang. Apalagi sayurnya, enak banget. Ayo dimakan. Dihabiskan ya. Assalamualaikum sayang. Sayang, masmu udah pulang nih. Sisa makanannya masih banyak. Aku simpan aja deh. Buat anak-anakku makan nanti. Si Raka kan kerja aja. Pasti punya duit buat makan sendiri kan? Kasian anak-anakku yang masih pengangguran. Nanti kelaparan. Sayangku sudah pulang. Maaf ya Mas, Dea ketiduran. Gak apa-apa sayang. Kamu udah makan belum? Kalau belum, ayo kita makan yuk. Ayo Mas, aku juga belum makan. Nungguin Mas pulang kerja. Ya udah, ayo deh, kita makan. Kok banyak banget piring kotor nih? Siapa yang habis makan begini? Mas, jangan-jangan makanannya udah habis semua Mas. Padahal aku masak banyak banget loh tadi. Kok bisa ya, kita nggak disisain? Tega banget loh. Mungkin masih ada kali sayang. Siapa tahu masih ada disimpankan sama ibu. Kenapa sih pada berisik? Bu, ibu ada simpankan kami makanan gak? Simpankan. Ya enggak lah. Kenapa emangnya? Dea sama Mas Raka mau makan Bu, tapi kok sudah pada habis? Loh. Emangnya kenapa? Kalau sudah pada habis, masalah ya? Kamu tuh nggak boleh begitu deh ya. Yang makan kan bukan orang lain, tapi ibu sama ipar-iparmu. Kok kamu begitu? Dosa loh. Kalau kamu ungkit-ungkit, apalagi ini masalah makanan. Ya udah Bu, biar Raka sama Dea makan di luar aja. Ayo sayang. Aduh, aku kok lapar ya. Bikin mie aja dulu deh. Ada nggak ya? Loh, kalian pada makan. Makanan dari mana itu? Dari ibu lah Bang. Dari mana lagi? Loh, tadi aku tanya ibu, katanya semua udah habis. Ini kok masih ada sih? Ini buktinya masih ada Bang. Ini kan masakan Mbak Dea tadi siang kan? Kami mau ngajakin abang makan. Tapi cuma tinggal buat kami aja Bang. Udah habis. Loh, kok bisa ibu kayak begini? Pantesan Dea bilang tadi masak banyak. Ternyata emang benar istriku masak banyak. Pantesan aja habis. Ternyata ibu yang simpankan untuk manusia-manusia bambang ini.
Ya Allah, setengah mati aku cari uang. Cuma buat ngasih makan saudara pemalas ini. Bang, nasi gorengnya 2 ya? Tenang sayang, mulai malam ini kamu gak usah repot-repot masak lagi. Keenakan banget mereka. Giliran aku sama istriku mau makan, malah gak ada. Aku mau lihat reaksi ibu. Kalau istriku gak masak sahur malam ini, bagaimana reaksinya? Sayang, bangun sayang, kita sahur yuk. Astaga mas, aku ketiduran. Aku mau masak dulu ya mas. Gak usah, Mas sudah beli nasi goreng buat kita sahur. Ayo sekarang kita makan yuk. Loh, ibu sama saudaramu yang lain gimana mas? Berin aja, gak usah kamu pikirin mereka. Toh mereka gak pernah mikirin kita kok. Mulai malam ini, kamu gak boleh lagi masak buat mereka. Loh, kenapa mas? Kok tiba-tiba banget? Mas sakit hati sayang, ternyata ibu menyembunyikan makanan yang kamu masak. Dan semua itu pakai uang gajiku. Ibu lebih memilih adik-adikku yang bambang itu, daripada aku yang kerja banting tulang buat makan kita bersama. Padahal Mas, selama ini selalu mengalah buat mereka. Ibu memang dari dulu lebih cenderung ke adik-adikku daripada aku. Bu, gimana ini? Kami kok nggak dibangunin sahur sih? Mana kuat kita puasanya? Lapar loh kita, Bu. Ibu masak dulu dong. Ibu aja nggak dibangunin sahur sama Dea. Harusnya kan ini tuh tugasnya Dea. Masak dan bangunin kita sahur. Ya, terus gimana ini, Bu? Kami udah lapar banget nih. Sabar dulu ya nak. Biar ibu suruh masak Dea dulu. Dea, keluar kamu. Ngapain sih di kamar terus? Ngapain sih kamu ngurung diri di kamar terus? Ini tuh udah jam berapa? Jangan mentang-mentang puasa. Kamu malas-malasan ya Dea? Kenapa kamu gak bangunin kami sahur? Kenapa Dea? Sana, sekarang kamu masak buat kami. Sengaja aku nyuruh istriku nggak masak sahur. Ibu dan saudaraku hanya memanfaatkan kami saja kan? Loh, kamu kok ngomong begitu Raka? Tanya aja sama diri ibu sendiri. Aku capek kerja. Gajiku hanya habis buat makan kita. Tapi ibu selalu membela mereka. Bahkan, ibu menyembunyikan makanan yang istriku masak dari aku, yang kerja banting tulang buat makan bersama. Mana mereka? Biar aku ngomong langsung sama mereka. Mbak Dea, masak dong. Kami sudah lapar nih. Nggak sanggup puasa. Mbak Dea sih nggak bangunin kita sahur. Hei parasit, kalau mau makan tuh kerja. Jangan bebanin hidup orang. Aku kasih tahu kamu ya, mulai sekarang jangan ada yang nyuruh-nyuruh istriku di rumah ini. Sudah tua bangka nggak punya otak. Hidup nyusahin orang aja. Enak banget hidupmu. Makan tinggal makan. Kerja nggak mau. Apa kalian nggak malu? Lihat itu Bu, hasil didikan ibu. Manjain aja terus anak ibu. Bisa-bisanya. 3 laki-laki pemalas semuanya. Raka, tolong nak. Kamu jangan marah ya. Gimana kita mau makan nak? Kalau kamu gak ngasih kita makan. Itu nah anak ibu. 3 orang laki-laki. Masa nggak bisa kasih makan ibu? Mereka kan anak kesayangan ibu. Minta aja makan sama mereka. Iya, tapi kan mereka belum ada yang kerja nak. Gimana mau kasih makan ibu? Ibu ngutang sayur di warung aja ya. Nanti kamu yang bayar. Kalau adikmu sudah kerja, uangnya pasti diganti kok. Terserah ibu. Aku nggak mau tahu. Aku capek, tapi ibu nggak pernah mikirin aku. Ayo sayang, kita ke kamar. Sudah kalian tenang aja ya. Ada ibu di sini. Ibu mau ke warung dulu. Mau beli lauk yang enak-enak. Kan ada aja Raka yang bayar nanti. Kalian tunggu sebentar ya. Tin, aku mau daging dong. 1 kilo ya. Sama ayam 1 ekor. Terus sayur capcaynya juga ya. Tumben Bu, biasanya si Dea yang belanja. Iya, dia lagi sibuk tuh. Biar aja sekarang aku yang belanja. Iya Tin, Raka bilang. Katanya ambil aja dulu. Nanti kalau Raka gajian, langsung dibayar deh. Iya Bu, nggak apa-apa. Yang penting seminggu mau lebaran, saya minta uangnya ya. Aman itu Tin, jangan takut. Pasti dibayar kok. Saya bungkuskan dulu ya Bu. Iya Tin,
Makasih ya. Tenang aja, Nak. Tiap hari ibu bakalan masak masakan yang enak buat kalian ya. Kan ada aja kakakmu yang bayar ke warung. Makan yang banyak ya, Nak. Bukan hanya ibunya saja yang berhutang di warung, tapi adik-adiknya pun merasa kalau kakaknya wajib memberikan fasilitas untuk adiknya. Baju-baju mereka di laundry, tagihan atas nama kakaknya. Ngutang ke warung, untuk kebutuhan asap, bahkan kebutuhan lainnya. Nggak pernah izin ke Raka, tapi harus sudah jadi kewajiban kakaknya untuk membantu adik yang pemalas ini. Sampai-sampai berani banget minjam uang ke rentenir atas nama Raka. Mas, aku dengar adikmu berhutang atas namamu loh, Mas. Aku takut nanti kamu yang ditagih loh. Gimana, Mas? Berapa utang yang mereka gunakan aja kita nggak tahu. Mas juga sudah tahu kok sayang. Kamu tenang ya, Mas punya rencana kok. Rencana apa, Mas? Minggu depan, kita pindah dari rumah itu. Loh, Mas serius? Kita mau pindah kemana, Mas? Mas naik jabatan sayang, tapi Mas harus pindah keluar kota. Kebetulan kan, biar kita hidup berdua dengan tenang. Mas sudah kasih tahu ibu? Belum. Nanti, pas hari kita mau pindah, biar mereka pada kaget, dan aku nggak akan pernah mau bayar hutang-hutang yang mereka gunakan sendiri. Enak aja, emangnya aku mesin uang. Kamu siap-siapin barang-barang yang penting aja sayang. Gak usah bawa barang yang nggak perlu, itu beli aja lagi nanti di sana ya sayang. Iya sayang, alhamdulillah, sudah azan, ayo kita buka puasanya. Bu, Raka mau izin pamit. Raka dan Dea mau pindah dari rumah ini, Bu. Apa? Mau pindah? Loh, kamu mau pindah kemana, Raka? Raka mau pindah keluar kota, malam ini juga, Bu. Abang nggak bisa gitu dong. Enak aja. Kok mau pergi gitu aja sih? Iya bang, enak aja main pindah gitu aja. Bayarin dulu lah hutang kami. Aku ada ambil uang 5 juta loh bang, atas nama abang. Bayar dulu, baru abang bisa pindah. Iya bang, utang asap di warung aja udah banyak loh bang. Semua itu atas nama abang loh. Ibu juga, di warung sayur Mbak Titin juga ada utang loh, Nak. Iya bang. Utang di laundryan aja juga ada loh bang. Enak aja abang main pindah gitu aja. Bayar utang dulu lah. Kok bisa-bisanya gak kasihan sama saudara sendiri? Setan, minimal hidupmu itu pakai otak. Kamu pikir aku mau bayar semua utang-utangmu itu? Kok enak betul kamu? Percuma hidupku nyekolahin kamu, kalau otakmu itu nggak bisa buat kamu berpikir. Sudah cukup hidupku berkorban buat kalian. Kalau mau hidup enak itu, kerja, kerja, kerja! Jangan taunya jadi parasit. Malu aku punya saudara kayak kalian ini. Mau sampai kapan kalian begini? Kamu itu laki-laki, harusnya kerja keras banting tulang, bukan malah jadi beban hidup orang lain. Kakak sudah ngasih tahu mereka, kalau utang-utang kalian bukan tanggung jawab kakak. Dan ibu minta uang sama anak kesayanganmu itu. Ibu kan selalu masak masakan yang enak-enak buat mereka. Mereka yang harus membayar, bukan aku. Yang makan bukan aku kok. Itu tanggung jawab mereka. Aku mau lihat, Bu, gimana anak-anak kesayangan ibu ini. Apa dia bisa ngasih makan ibu? Atau ibu yang bakalan banting tulang, ngasih makan mereka terus? Sekarang, ibu nikmati hidup sama anak-anak kesayangan ibu. Pastinya, tanpa campur tanganku lagi. Aku mau lihat, seberapa baktinya kalian terhadap ibu yang selama ini selalu memanjakan kalian. Raka dan Dea izin pamit, Bu. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Maaf, Bu, aku nggak bisa selalu ngikutin kemauan ibu. Apalagi buat ngidupin laki-laki pemalas seperti kalian ini. Sudah cukup banyak aku berkorban. Dan sudah saatnya untuk adik-adikku bisa berpikir dan bisa hidup mandiri. Sekarang, aku mau fokus hidup bahagia untuk rumah tanggaku, Bu. Kami izin pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Mas, kamu tahu nggak kabar ibu gimana? Enggak, Mas nggak tahu sayang. Dan Mas untuk sekarang ini nggak mau tahu dulu. Mas masih kecewa dan sakit hati. Sekarang, aku mau nenangin perasaanku dulu. Fokus dengan karirku dan rumah tangga kita, sayang. Hatiku lebih tenang dan pikiranku lebih fokus. Setelah keluar dari rumah itu, dan aku baru benar-benar merasakannya sekarang. Kita doakan saja semoga ibu sehat-sehat aja di sana, bersama anak kesayangannya itu.
Akhirnya, ketiga adiknya itu lari entah kemana, meninggalkan hutang-hutang mereka yang dilimpahkan kepada ibunya sendiri. Ibu terpaksa bekerja untuk makan dan melunasi hutang-hutang anak kesayangannya. Nyesal aku, sudah manjakan mereka selama ini. Anak yang peduli sama aku, malah aku abaikan kebaikannya. Maafin ibu ya Raka. Enak kan, Bu?